Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan kami tim Jejak Tempo Dulu. Kami saat ini akan menyusuri sebuah rel kereta api tua yang berada di Kabupaten Grobogan dan memiliki sebuah jembatan kereta api klasik yang juga peninggalan zaman kolonial. Sepanjang perjalanan kami ini menyusuri kebun jagung dan juga kawasan perhutani, dan terletak sebuah rumah dinas perhutani di sebelah kanan saya ini. Tepat di sebelah kiri saya juga terdapat sebuah tempat ya, yang di sini kok kayak ciri-cirinya makam ya, zaman dulu dikasih pagar besi. Coba kita cek. Oh, makam. Makam. Bukan nih. Ternyata bukan makam ini. Ini dulu mungkin bekas apa ya, ya? Bekas batas apa ya? Oh ya. Bekas tiang. Tapi ini bukan makam ini ternyata pemirsa, tapi di pagar besi. Hah? Ya bukan makam ini. Tadi saya kira makam kolonial Belanda di sini. Oh, batas tanah perhutani dan KAI ternyata. Di sini yang perhutani, sini KAI. Ono jembatannya, Mas. Nah, di sini komplek tanah perhutani dan terdapat rumah dinas peninggalan zaman kuno juga nih. Kayaknya suwung apa kosong. Coba kita mendekat ya. Kita mendekat nih, dekat rumah terdapat pohon apa ya, terem besi ya ini mungkin ya. Rumahnya masih kelihatan gagah. Itu biar Pak Eko biar mendekat dulu. Rumahnya besar, berbentuk panggung, dan kelihatannya angker gitu Mas ya. Kita coba. Wah, ini saya juga nggak tahu nih kosong apa tidak rumahnya ini. Usianya hampir sama seperti stasiun. Ini menurut informasi dibangun juga tahun 1800-an. Kalau lihat bentuknya atau posisinya ini masih kuat, jadi mungkin tapi nggak dihuni ya. Coba nanti tim akan mengecek lebih lanjut ya, berkeliling dulu nih. Tapi aku agak kurang nyaman ini kalau mau buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ini sempat dibuka kosong. Coba kita lihat dari sini, barangkali ada orang. Ada orang di sini.
Nuwun. Permisi. Nuwun. Ini bersama tim saya akan menyusuri jembatan tua. Tadi Pak Minter ini sudah ngecek ya ke lokasi. Katanya ada 2 jembatan kereta api. 2 jembatan ya? 2 jembatan. Yang lama satu, yang baru satu. Kereta api yang satu yang lama, yang satu yang baru katanya. Kita cek seperti apa jembatan itu. Sudah tua namun masih kokoh dilewati kereta api tiap hari. Padahal itu dibuat pada tahun 1864 bareng dengan stasiun Tanggung, stasiun tertua di Indonesia ya. Ini jembatan nih? Oh, sudah dilewati toh? Oh, yang jembatan lama sudah nggak dilewati? Oh. Ternyata informasi ini bisa menjelaskan selanjutnya bahwa jembatan lama ini yang dibangun tahun 1800-an itu sudah nggak dipakai lagi ternyata. Yang dipakai sekarang sebelah sana itu. Ya, itu yang jembatan baru. Ini jembatan yang tinggalan kolonial Belanda yang masih bisa kita lihat namun sudah tidak difungsikan lagi ternyata. Petugas mau ini nggone perhutani lori. Oh. Ini nggone kayu. Ini berarti lain ya. Perusahaan. Ini ngangkut kayu gitu. Tapi ya kereta. Nganu kereta lori. Oh. Sama kereta. Jadi ini ada info lagi bahwa ini jembatan ternyata milik perhutani untuk ngangkut kayu jati ya. Berarti lori. Lori. Untuk ngangkuti kayu dulunya. Terus yang jembatan kereta apinya tetap itu. Tetap kuno misalnya. Tetap kuno. Oh, gitu ya. Jadi 2 jembatan ini sama-sama kuno, namun yang sana milik kereta api, yang sini adalah perhutani. Dan ini dulu dipakai untuk lori pengangkut kayu jati oleh perhutani pada zaman kolonial. Dan yang sana itu kereta api yang dibangun bareng dengan jalur stasiun Tanggung ke stasiun Kedung Jati yang usianya sudah 161 tahun. Nah, ini pemirsa, panjang jembatan ini sekitar 40 meter lah atau 30 sampai 40 meter. Kemudian di sini ada pemandangan menarik di bawah jembatan terdapat pohon tua yang rindang. Nah, di sana itu pohon beringin yang rindang itu cukup unik di tengah-tengah sebuah kebun ya. Di tengah-tengah sebuah kebun terdapat pohon beringin yang rindang dan di situ ada tempat untuk beristirahat. Nah, itu mungkin pohon tua apa ya kaya? Beringin itu ya seketok tukul anyar. Iya. Jadi anake kuwi Termasuk pohon tua berarti. Soalnya digawe istirahat ngono. Ini jembatan ini sudah rusak dan roboh karena sudah nggak dipakai lagi oleh perhutani ya. Ini zaman dulu. Zaman dulu nilai sejarahnya adalah jembatan lori pembawa kayu jati milik perhutani. Ini yang saya injak ini. Sementara kalau yang kereta api di sebelah sana tuh. Iki bekas rel lho. Ya iki dilewati lori biyen jadi Lori. Lori seperti ini lho. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kita bikin konten itu tempat-tempat perhutani itu berdampingan dengan kereta api ya, baik itu perkantorannya, rumah dinasnya,
itu sering berdampingan. Ini nis, gawean nis. Iya. Itu ana tulisannya lho, Yu. Ana tulisannya sini. Mau apa kuwi ra iso. Oh yang gon cedak ngene iki. Masuk anu apa wis nayang. Jadi jembatan yang sekarang roboh ini dulu adalah berfungsi menghabisi jati-jati di area sini ya, area Gerobogan. Belanda menghabisi jati-jati yang kemungkinan dikirim ke negaranya sana melalui rel lori ini, kemudian menuju ke stasiun yang terdekat. Bisa di Tanggung, stasiun Tanggung, bisa di stasiun Kedung Jati. Jadi ini saksi bisu bangunan kolonial yang sudah roboh, yang dulu berfungsi menghabisi kayu jati milik orang-orang pribumi zaman penjajahan sekitar tahun 1800-an ya. Di kono ana tulisannya ya, Mas. Di sebelah kono lho. Jadi berbeda jauh konstruksinya ya. Kalau yang sana benar-benar dilewati kereta api sampai sekarang, itu konstruksinya bantalannya itu masih kayu. Bantalannya masih kayu yang terbuat dari kayu itu ya. Itu masih difungsikan sampai sekarang sebagai jalur kereta api Solo Semarang. Jalur itu dibuat tahun 1864 seperti yang saya sampaikan tadi, seiringan dengan pembuatan stasiun Tanggung yang paling tua se-Indonesia, yaitu tahun 1864. Kalau kita berdiri di sini sementara kereta api pas lewat sebenarnya sangat menarik ya. Tapi kalau kita menunggu kereta api lewat, kita nggak tahu jadwalnya jam berapa. Jadi dari sini sangat jelas sekali, sangat dekat dengan rel kereta api. Apabila pas kita duduk di sini menyaksikan kereta api lewat itu sangat dekat, paling cuma 30 meteran nih. Nggak nyampe 30 ding, 20 meteran atau 25 meter nih. Sebetulnya Yu, jadi ngono. Ono wae. Mati. Nah, sekarang saya ini berada tepat di jalur rel yang menghubungkan antara Semarang Solo ya, tepatnya di jalur rel terdekat menuju ke stasiun Kedung Jati. Nah, ini jembatan yang saya ceritakan tadi, jembatan yang saya tunjukkan dari jauh tadi. Kemudian kita kembali akan menunjukkan lebih dekat ya, mengeksplor lebih dekat. Ini bantalan kayu yang saya ceritakan tadi, ini benar-benar masih berada di sini sejak beratus-ratus tahun yang lalu ya. Jadi saya sampaikan sekitar 160 tahunan ya, 161 tahun sudah ada di sini. Dan yang di sana tadi jembatan lori perhutani, dulu pengangkut kayu jati ya, jadi di situ. Itu Pak Minter sudah di sebelah sana itu. Dia tadi jalan kaki lewat sini. Ini
Besinya masih besi zaman dulu. Tapi nggak ada anu ya, nggak ada kordonisnya ya. Terus ganti Mas. Terus diganti. Apa sebagian sudah diganti? Ganti kecuali kayune iki lho, kayu iki cepet iki. Kasih kayu iki, Mas. Ya, jadi yang saya duduki ini di bawah ada bantalan rel ya. Bantalan rel ini sudah dimodifikasi, sudah direnovasi oleh orang-orang KAI, bahwa ternyata dari hasil penelitian mereka bahwa bantalan cor semen ini lebih efektif karena bisa mengurangi getaran suara yang berada di bawah, sehingga kereta bisa lebih nyaman, tidak terjadi getaran suara yang kencang ya. Sementara kalau dulu kayu seperti ini memang punya efek getaran suara lebih tinggi suaranya, sehingga hanya masih bisa dipasang di jembatan-jembatan, karena mungkin kalau di jembatan ini kan masih dipertahankan kayu, mungkin karena pergantiannya mungkin lebih sulit ya untuk diganti cor, sehingga masih dipertahankan kayu karena kayunya juga masih bagus. Jadi ini bantalannya dari cor untuk meredam getaran suara, dan sekaligus mungkin diganti cor karena kayu-kayu juga banyak yang rusak, mungkin seperti itu kalau yang di area langsung tanah seperti ini. Yang mancing nih Mas Cer. Iya. Ayo. Orang mancing itu. Mancing kok alasan kok. Lele ini juga. Iki rene ayo. Mas mandi pernah Mas apa tuh Mas? Tangguh pas Mas. Ini ternyata apa? Pen ya. Pen yang untuk mengancing rel ini juga ada toknya KAI ya, tulisan KAI. Jadi ini juga sangat permanen ya. Ini berarti baru nih, yang untuk apa? Ngancing rel nih. Buatan baru yang ada tulisan KAI itu. Kalau jujur sih Mas. Nah pemirsa, itulah tadi saksi bisu sebuah jembatan tua, jembatan yang dimiliki oleh Perhutani yang dulunya Belanda menjarah jati-jati yang berada di area Gerobokan ini. Kisah itu tentu saja bisa terjadi karena penjajah berkuasa di Indonesia 350 tahun, sehingga banyak peninggalan-peninggalan bangunan ataupun jalur kereta api yang dulunya berfungsi mengangkut hasil bumi di Indonesia ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon subscribe-nya, like dan komen, juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.